Halo, selamat siang guys. Siang hari ini aku lagi ada di Magelang. Nah, salah satu candi di Magelang itu tidak hanya Borobudur guys. Ada satu lagi, namanya adalah Candi Selogriyo. Nah, kita akan explore seperti apa itu Candi Selogriyo. Ikuti perjalananku untuk explore di Candi Selogriyo. Gas! Sahabat, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat siang kawan. Siang hari ini kita akan explore untuk di Kabupaten Magelang. Kawan tahukah bahwa Magelang bukan hanya sejuta bunga, tetapi juga banyak sekali candi. Sedikitnya ada 15 candi yang ada di Kabupaten Magelang. Ini menandakan Magelang syarat dengan peradaban sejarah yang sangat kuat dan dijadikan tempat wisata yang sangat menarik. Salah satu yang akan aku kunjungi yaitu namanya Candi Selogriyo yang berada di lereng timur kumpulan 3 bukit, yaitu Bukit Condong, Bukit Giyanti, dan Bukit Malang. Untuk menuju ke lokasi Candi Selogriyo, maka kita akan datang di Dusun Campurrejo, Desa Candirejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Untuk menuju ke sini langsung saja buka Google Map, langsung ketik Candi Selogriyo, langsung akan diarahkan sesuai dengan jalurnya guys. Ini aku sudah sampai di Dusun Campurrejo, dan itu dusunnya itu pemandangannya indah ya guys, karena memang dikeliling oleh perbukitan dan rumah-rumah penduduk itu juga sudah cukup bagus walaupun ada di dusun. Nanti dari sini sampai melewati membelah dusun ini, nanti akan diarahkan sampai di ujung dari dusun ini, dan nanti akan ada jalan menuju ke sananya ya. Jalannya sudah cor sempit ya, jadi memang kesini tuh bagusnya kalau kita pakai kendaraan motor guys. Karena kendaraan motor itu bisa melewati gang-gang sempit dan kelokan itu yang lebih mudah untuk dilalui. Dan alasan lain mengapa kesini itu harus pakai kendaraan motor, karena memang melewati kampung itu jalannya tidak lebar, apalagi kalau kita sudah masuk tiketing ini, maka kita memang bagusnya pakai motor. Kita tiketing dulu ya, per orang itu Rp7.000. Nah, habis di tiketing, kita langsung diarahkan dengan pemandangan luas, vegetasi hutan seperti hutan pohon jati itu paling banyak, dan beberapa vegetasi hutan lain juga. Ya, sekeliling dari jalan ini, itu akan mengarahkan kita sampai di gerbang Candi Selogriyonya. Ini dimulai dari paving, ya berkelok, mengikuti alur lereng perbukitan. Menurut cerita yang beredar bahwa candi ini merupakan candi peninggalan masa kejayaan Hindu pada abad ke-8 Masehi. Sebuah peninggalan berbakala candi diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Mataram Hindu. Sejarah penemuan Candi Selogiri dimulai pada tahun 1835 Masehi oleh residen Magelang yang menjabat di masa penjajahan Belanda yang bernama Hartman. Pada zaman itu, Belanda memang sudah membangun institusi tentang lembaga kepurbakalaan pada tahun 1913. Oke guys, kita berjalan ya, naik kendaraan itu dari gerbang tadi sampai ke tempat itu sekitar 2 km. Di sini suasananya sejuk dingin karena ririmbunan pepohonan. Ini berada di ketinggian 740 meter di atas permukaan laut. Sepanjang jalan ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang memang tidak bikin kita bete. Bahkan ada beberapa tempat spot foto dan seperti ini kita bisa duduk sambil menikmati pemandangan alam, terasering padi, dan perbukitan 3 langsung yang bisa kita nikmati. Selain udara, suasana perkampungan desa itu sangat kental ada di sini. Candi ini sendiri dibuka pertama kali pada tahun 1955 sampai 1957, jadi 2 tahun ya. Namun terjadi peristiwa yang memporak-porandakan sebagian besar bangunan Candi Selogiri itu. Kemudian pada tahun 1998 candi ini hancur karena bukit tempat bangunan berdiri mengalami kelongsoran.
Proses rekonstruksi ulang selesai dilakukan pada tahun 2005. Bila datang ke Candi Selogiri, selain kita bisa menikmati wisata candi, nanti kita juga akan ketemu dengan mata air yang dipercaya itu untuk sebagai tempat pengobatan berbagai penyakit dan katanya memberi awet muda. Mau awet muda? Datang ke sini coba. Bagi yang suka hiking, maka candi ini cocok sekali karena kita akan menaiki dan menuruni anak tangga seperti ini. Bagi yang suka hiking, maka candi ini cocok sekali karena kita akan menaiki dan menuruni anak tangga seperti ini. Jadi dipastikan kita tidak akan terpeleset ketika hujan ataupun tergenang air. Dari berbagai jenis fungsi candi sendiri, untuk Candi Selogriyo merupakan tempat ibadah dan pemujaan para penganut Hindu atau tempat raja menyepi. Jadi bisa dibayangkan pada abad yang ke-8, daerah ini merupakan kawasan tempat orang-orang untuk beribadah. Karena memang daerah perbukitan menjadi favorit ya untuk penganut Mataram Hindu pada saat itu. Bila kita tarik sekarang, perjalanan pendakian ini persis seperti kita ada di Ubud, berasa melihat terasering dan tanaman-tanaman padi, juga sekeliling dari perbukitan. Sepanjang kita berjalan, kita akan dimanjakan dengan pemandangan dan bunga-bunga yang indah ini, sehingga kesan keindahan taman itu sangat terasa ketika kita menaiki dari candi ini. Pertama kali ditemukan, candi ini itu tidak utuh, jadi berserakan semuanya, mungkin karena termakan waktu dan berbagai bencana alam ya. Tetapi sekarang pecahan-pecahan itu sudah dijadikan satu dan menjadi sebuah bangunan candi yang sangat indah sekali. Anak tangga yang aku naiki ini jumlahnya 164 anak tangga hingga sampai di gerbang memasuki Candi Selogriyonya. Perjuangan yang sangat mantap sekali ketika kita mau naik, tetapi semuanya akan terbayar ketika kita sudah berhadapan dengan keindahan dari Candi Selogriyo yang ditata begitu apik dan indah. Kebanyakan orang berkunjung ke sini kalau Sabtu ataupun Minggu, tetapi kalau ingin sepi seperti aku dan tidak terlalu rame, pergilah ke sini pada saat hari-hari masuk kerja seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka di sini itu kebanyakan sepi dan kita bisa leluasa menikmati pemandangan candi. Arsitektur Indonesia klasik berlatar belakang agama Hindu menghadap ke arah timur. Di 4 sisi dinding bangunan candi terdapat 5 relung tempat arca-arca perwujudan dewa. Arca-arca itu adalah Durga Mahisasura Mardini bagian utara, Ganesha dinding barat, Agastya dinding selatan, serta Nandiswara dan Mahakala dinding timur. Candi Selogriyo ini merupakan candi yang sangat bersejarah dengan ukuran 4,2 meter dikali 4,2 meter, serta memiliki ketinggian 4,96 meter. Asal mula Candi Selogriyo berasal dari bahasa Jawa, yaitu selo berarti batu, griyo berarti rumah. Jadi, ya rumah batu. Berbeda dengan candi-candi lainnya, Candi Selogriyo ini hanya satu saja dan tidak memiliki kawasan khusus. Di area taman dari Selogriyo sendiri itu sudah ada rumput di bawah, jadi cocok sekali untuk swafoto maupun foto bersama. Ada tulisan Selogriyo dan ada pepohonan yang diatur sedemikian rupa cantik. Nah, di bawah dari rumah pondokan ini itu ada potongan-potongan batu dari Candi Selogriyo sendiri. Ini tentunya sudah perlu ditempatkan pada tempat yang tepat atau sekitar dari Candi Selogriyo sendiri. Sekarang memang ini tidak ada penduduk sekitar yang membuat rumah, tetapi aktivitas dan perkebunan itu sudah diusahakan oleh petani-petani yang ada di sekitar dari Selogriyo.
sini itu benar-benar kita akan merasakan kesejukan dan keheningan, apalagi menghadap ke perbukitan dan langsung ke Candi Selogriyo-nya sendiri. Karena tidak terlalu banyak dan hanya satu-satunya di Selogriyo, maka kalau mau berfoto bergantian ya, supaya ingat akan temannya. Tidak jauh dari Candi Selogriyo, maka kita akan diarahkan menuju ke air terjun. Air terjunnya kecil saja, sebagai sumber mata air. Katanya pada zaman dulu air ini sangat membuat awet muda. Entah ya, tapi aku akan coba karena pasti seger airnya. Oke kawan, tak terasa kita sudah selesai keliling-keliling di Taman Candi Selogriyo, maka waktunya kita untuk turun. Hal yang sangat menarik untuk eksplor di tempat ini seperti struktur candi, air terjun, sejarah berdirinya candi, budaya dan keindahan-keindahan gunung, persawahan, serta perkampungan. Oke sahabat, itulah tadi perjalananku dalam eksplor di Candi Selogriyo yang ada di Magelang. Terus ikuti perjalanan-perjalananku lainnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Candi Selogriyo aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.